OK，大家中午好。老师中午，老师中午好。Hari ini apa kabar kalian? Sehat semua? Sehat langsung. Sehat langsung. Selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan minum vitamin, terutama juga minum air putih yang banyak. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya seperti biasa, silahkan Titan memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cedric, Hadir langsung. Titan. Hadir langsung. Minggu lalu kita sudah belajar tentang, siapa yang masih ingat pertemuan pertama kemarin? Tentang teknik melukis sama bahan-bahannya langsung. Ya, tentang teknik melukis dan bahan-bahannya. Nah, ada dua teknik melukisnya, ada teknik basah dan teknik Kering. Ya, ada teknik basah dan teknik kering. 559872. Ya, jadi kelihatan ya di sini kalian benar semua, berarti ada membaca ya, membaca materi yang sudah saya kasih di Google Classroom. Oke, terima kasih sudah membaca. Oke. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Diharapkan setelah kalian mengikuti pelajaran pada hari ini, kalian dapat memahami macam-macam teknik melukis dengan goresan kuas dengan benar, secara lisan dan tepat. Kemudian kalian juga dapat menginventarisasi ya warna-warna yang sama dengan untuk melukis dengan teknik wet on wet dan wet on dry. Jadi bisa mengeksplorasi juga warna-warna apa, tanaman-tanaman apa yang menghasilkan warna, dan warnanya warna apa saja ya gitu. Nanti tugasnya seperti itu. Nah, saya akan langsung ke materinya ya. Nah, teknik goresan kuas itu namanya brush stroke. Nah, ada gambar Julian, coba goresan kuasnya ini bagaimana Julian? Menurut kamu, ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu Julian? Dari kiri ke kanan langsung. Iya, seperti teknik arsil yang waktu kita belajar di teknik kemarin, di teknik kering kemarin, itu namanya sama, yaitu hatching ya. Ini namanya teknik hatching. Dia garisnya paralel. Nah, kalau gambar kedua ini bagaimana kalau kamu lihat Neva? Model goresan kuasnya. Ini bentuknya berbeda dengan ya, bersilangan. Ya. Nah, ini sama juga dengan teknik yang menggunakan pensil kemarin, yaitu namanya cross hatching. Itu garis-garisnya berpotongan. Apa? Tidak rata lah. Tidak rata ya. Dia scumbling namanya. Kemudian, nah kalau ini bentuknya seperti apa goresan kuasnya? Titik-titik. Titik-titik. Nah, ini namanya stippling. Nah, ini dalam 4 ini ada teknik goresan kuas yang digunakan pada teknik plakat. Ya. Jadi dia cat plakatnya masih membekas, tidak di blended. Ini bagaimana? Yang sejajar. Yang sejajar ya, yang hatching. Oke, kalian sudah paham sampai sini ya? Ya, teknik akuarel. Benar. Mengapa kamu bisa bilang seperti itu? Karena apa? Karena goresannya tipis-tipis loh. Ya, karena tipis sekali ya, seperti blur gitu ya. Opacity-nya tuh transparan gitu.
Jadi dia ini namanya adalah dengan menggunakan teknik wet on wet. Kenapa? Karena kertasnya dibasahi dulu. Nah, kenapa Elsa bisa bilang ini wet on wet? Karena lebih blur atau lebih tipis. Dia terlihat sangat tipis. Nah, teknik mengaplikasikan sapuan cat air basahnya di atas kertas yang sudah dibasahi terlebih dahulu. Sedangkan yang ini juga teknik akuarel, tapi kenapa kok lebih terang? Karena ini namanya wet on dry. Dia tidak membasahi permukaan kertas terlebih dahulu. Jadi permukaan kertasnya lebih kering. Sehingga warna yang dihasilkan lebih terang sedikit, ya, tidak blur dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini adalah teknik akuarel. Kalau minggu lalu kita belajar teknik akuarel. Tapi kita akan belajar ini untuk belajar melukisnya untuk pertemuan berikut, ya. Sekarang kita akan melihat dulu kira-kira bahan-bahan yang dapat kalian gunakan. Nah, contoh-contoh flora yang dapat digunakan sebagai bahan pewarna pada lukisan. Kayu secang juga baik untuk kesehatan, yang baik warna merahnya bagus, ya. Seperti tadi saya bilang, buahnya ditumbuk kemudian diberi sedikit air. Hijau. Oke, masukkan daun ini. Daun suji. Iya, benar. Nah, ini ketapang, sering lihat ya. Ada nggak di dekat rumah nih? Banyak ya. Yang daunnya besar-besar ini. Ini cuma daunnya kalau di tempat kita tidak seperti ini ya. Dia ada beberapa jenis. Daun kita agak panjang-panjang. Kalau di dekat rumah Loset dia agak panjang-panjang daun. Nah, warnanya warna ungu. Oranye kuning. Ya, oranye, kuning ya. Nah, ini kalau kalian tidak ada yang seperti ini, boleh pakai yang bubuk. Di rumahnya ada tanaman ini, bunga telang direndam oleh air panas, kemudian warnanya berubah jadi biru. Nanti kalau kita tambahkan sesuatu yang bersifat asam, dia akan berubah menjadi agak keunguan. Ya, ini bagus ya untuk kesehatan mata ya, karena antioksidannya juga tinggi. Kayu secang. Ya, ini namanya kulit kayu secang. Ini kayu secang ini kalau direndam warnanya begini. Nah, cantik ya. Nah, ini bisa digunakan untuk melukis ya, melukis. Kemudian ini tadi apa? Kunyit. Kunyit. Ya. Bentar kalian ya, betul kunyit. Ya. Kemudian tadi ada bunga juga yang harus bilang warna ungu, sudah agak layu. Nih, bunga apa ini? Masih ingat nggak? Karamunting. Iya, bunga karamunting ini banyak banget ya di daerah depan rumah itu, banyak banget nih karamunting. Ini tadi bunga ini kebanyakan bunganya, jadi birunya terlalu pekat. Ini harusnya warnanya nggak terlalu pekat. Nah, seperti ini. Jadi dia biru gini. Ini tadi yang saya bilang warnanya jadi biru itu bunga apa? Bunga telang, Mas. Ya, bunga telang. Nah, bunga telang lihat ya, warna biru kan? Kalau semua sulap. Nah, kalau kita kasih jeruk nipis atau sesuatu yang bersifat asam, dia akan berubah warna menjadi lebih apa? Jadi ungu lah. Ungu, ya. Dia lebih terang. Nah, beda kan yang tadi gelap banget. Ini sudah terang. Ya. Jadi seperti itu. Kalau maunya kalian eksplorasi seperti itu. Oh, nggak ada bunga telang, ya udah nggak apa-apa, kita cari yuk. Kira-kira bunga apa? Bougainville kah? Bisa mungkin buat warna apa yang lain gitu. Bunga sepatu juga cantik warna merahnya. Pelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Los.
Tidak ada. Harusnya udah jelas loh. Udah jelas. Nah, berarti langsung yang tanya lagi sekarang. Poin-poin penting apa yang kalian sudah pelajari? Angel. Teknik goresan kuas dan beberapa bahan yang bisa kita pakai untuk melukis secara alami. Bahannya bahan apa? Bahan alami. Ya, bahan alami. Hari ini kita belajar tentang flora. Nanti akan memberikan tugas di Google Classroom ya. Jadi tugasnya berkelompok. Kalian menyeleksi flora yang dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami. Ya, sama seperti pertemuan satu kemarin, kalian melakukan diskusi, konsultasi menggunakan WhatsApp group. Ya, jadi kalian bisa bilang sama nanti pada saat diskusi, ini bisa dibuat seperti ini, caranya seperti ini, sama teman kelompoknya. Ya, nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya, baru kita akan mencoba melukis dengan teknik wet on wet. Oke, sebelumnya langsung memberikan sebuah kalimat, mimpimu harus lebih besar daripada ketakutan kamu. Jadi jangan karena takut, akhirnya tidak berani mencapai mimpi atau cita-cita. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Titan. Ya, seperti biasa, jangan lupa beribadah, membantu orang tua, tetap semangat belajar ya, walaupun kita secara daring, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Nanti dicek ya classroom-nya, kalian akan melanjutkan dengan mengerjakan tugas, dan jangan lupa ya penilaian dirinya, untuk menilai diri sendiri itu penting, diisi ya, kemarin masih beberapa, ada yang belum diisi ya. Oke, 谢谢大家，大家再见，拜拜。老师再见。再见。再见，谢谢老师。谢谢老师。